greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be. Nah, kadang-kadang saya heran ya dengan Anies Baswedan ini ya. Pada waktu lalu kita ketahui ketika Anies Baswedan saat berpidato juga membandingkan jalan nasional era mantan Presiden SBY dan juga Presiden Joko Widodo. Nah, bahkan di situ diduga Anies Baswedan salah baca data dari BPS, dan bahkan juga saat dikonfirmasi oleh pihak Kementerian PUPR juga membantah dengan pernyataan Anies Baswedan dan bahkan menyebut Anies Baswedan diduga salah baca dari data BPS. Tetapi di sini juga terulang lagi, yaitu di sini Anies Baswedan di Semarang sebut 1 dari 8 pengangguran ada di Jateng. Artinya penganggurannya sangat banyak sekali di sini. 1 dari 8 pengangguran ada di Jateng. Wow. Ya, misalkan kalau 8 juta saja penduduknya, berarti 1 juta ya penganggurannya. Ini menurut saya juga sangat tidak masuk akal ya. Apalagi ditambah dari berita ini, yaitu di sini pengangguran di Jateng turun 90.000 orang setahun terakhir. Ini padahal pada 5 Mei 2023. Dan seharusnya Anies Baswedan itu daripada mengkritik di Jawa Tengah, seharusnya mengkritiklah pada saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Di sini juga terlihat, yaitu Pemprov DKI angka pengangguran di Jakarta capai 410.000 jiwa sepanjang 2022. Bayangkan, setengah juta loh ini, setengah juta pengangguran di DKI Jakarta yang penduduknya saja hanya sekitar 10 jutaan ya. Bayangkan, sangat banyak sekali ini. Bahkan di sini disusul yaitu angka putus sekolah tingkat SD DKI Jakarta tertinggi se-Indonesia. Bahkan di sini juga ditanggapi oleh PSI, gubernurnya mau nyapres. Ya, seharusnya sebelum mengkritik Jawa Tengah, ya kemungkinan ya mengkritik dari capres PDIP Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah. Sekarang sudah berani menyerang ya. Padahal kalau misalkan Anies Baswedan diserang dengan fakta-fakta pun itu juga sangat banyak sekali. Program apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan pada saat ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Janji-janji Anies Baswedan saja pada saat kampanye yang lalu juga banyak yang belum terrealisasi. Seperti contoh OKOC, dicarikan pembeli, dicarikan modal, dicarikan apa juga itu. Menurut saya juga sudah menguap begitu saja. Bahkan juga program DP rumah 0% atau DP rumah 0 rupiah itu saat ini juga berapa realisasinya, dan masih banyak lagi janji-janji Anies Baswedan pada saat kampanye. Menurut saya sangat minim realisasinya ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus Miduk 17, menepu air di dulang memercik muka sendiri. Faktanya jumlah pengangguran era Abbas meningkat dari 347.000 atau 7,14% jadi 410.000 atau 8%. Padahal anggaran DKI Jakarta 80 triliun atau 3 kali lipat dari Jateng yang cuma 24 triliun. Dengan jumlah penduduk 1/3 Jawa Tengah, Jakarta salah urus total. Nah, apalagi diketahui di sini ya, anggaran dari Pemprov DKI saja mencapai 80 triliun. Artinya 5 tahun itu kurang lebih Pemprov DKI Jakarta itu mengolah dana yang cukup besar, yaitu 400 triliun. Bayangkan, 400 triliun. Tetapi di sini ada berita angka putus sekolah di DKI Jakarta tertinggi se-Indonesia, dan bahkan juga pengangguran sangat banyak sekali. Ya, seharusnya dari anggaran yang 8 triliun per tahunnya, ya seharusnya dibuat program-program untuk meminimalisir pengangguran atau bahkan mengurangi angka putus sekolah. Ya seharusnya sangat gampang sekali, dimana luas wilayah Jakarta sama Jawa Tengah itu sangat jomplang sekali, dan bahkan juga penduduk di Jawa Tengah dengan DKI Jakarta itu sangat jauh sekali. Bayangkan, Jawa Tengah memiliki penduduk yang lebih dari 34 juta jiwa, dan di DKI Jakarta kalau nggak salah sih hanya 10 juta jiwa saja ya, tetapi dengan anggaran yang sangat berbanding terbalik. Tetapi walaupun anggarannya begitu fantastis, kita ketahui jumlah pengangguran sangat banyak dan juga jumlah putus sekolah juga sangat banyak sekali. Dan dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya di sini. Saya kalau naik ojek online di Jakarta suka iseng tanya asal Kang ojeknya, rata-rata pendatang. Coba lu survei sendiri dah. Kalau lu ada modal sih, mereka datang dari Jateng kan. Fakta dan data yang berbicara duk-biduk. Kita pilih yang lebih baik. Mana paham Anies Baswedan, taunya cuma basahin bibirnya kalau
kalau lagi bicara biar lancar. Zaman wanabut banyak PPSU dinonaktifkan, jadinya menambah pengangguran. Kalau konsen atasi pengangguran ya jadi manaker atau minimal kader partai, buruh dulu. Data dapat dari mana, Duk? Tapi kalau bisa jangan dari Wikipedia, soalnya Wikipedia mah bisa diedit. Di sini sepertinya Pak Anies itu dikasih mikrofon terus saja, biar nanti juga Anies versus Anies, lidah nggak bertulang. Kalau reklamasi dilanjutkan, banjir semakin besar. Reklamasi Ancol, selamatkan Jakarta dari banjir. Ya, seperti itulah. Dari sini saya penasaran ya, yaitu dalam berita ini Anies di Semarang, 1 dari 8 pengangguran ada di Jawa Tengah. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengunjungi Semarang, Jawa Tengah. Ia menyebut 1 dari 8 pengangguran ada di Jawa Tengah. Dilansir dari Detik Jateng, Minggu pada 20 Agustus, Anies berpidato di hadapan pendukungnya saat deklarasi relawan kuning hijau biru KIB di lapangan PRPP Semarang. Awalnya Anies menyebut perubahan bukan tentang menggeser orang, tetapi untuk menciptakan kesetaraan. Ini bukan soal menggeser, mengganti orang seseorang. Kita ingin rakyat Indonesia semuanya mendapatkan kesetaraan, kesempatan untuk hidup lebih layak, untuk dapat pendidikan baik sampai tuntas, untuk dapat pelayanan kesehatan yang baik dan lapangan pekerjaan, sederhana itu. Tetapi di sini janji Anies Baswedan untuk dapat pendidikan baik. Pada waktu itu juga terbukti angka putus sekolah di DKI Jakarta juga sangat banyak sekali dan bahkan tertinggi se-Indonesia. Dan bahkan di sini ketika menyinggung lapangan pekerjaan, ya jumlah pengangguran di DKI Jakarta saat Anies Baswedan menjadi gubernur saja juga sangat banyak sekali. Jadi Anda lebih percaya yang mana? Nah, bahkan dari sini juga angka putus sekolah tingkat SD DKI Jakarta tertinggi Indonesia. Bahkan di sini juru bicara PSI gubernurnya maunya pres. Nah, di sini juga sangat banyak sekali ya, mulai SD, SMP dan bahkan juga dari sekolah menengah kejuruan juga sangat banyak sekali angka putus sekolahnya. Dan kalau dilihat dari grafik di sini, yaitu pengangguran di Jateng turun 90.000 orang setahun terakhir. Jadi Anda lebih percaya Anies Baswedan atau dari data-data ini? Di sini terbukti ekonomi Jawa Tengah triwulan 1 2023 juga tumbuh 5,04%. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat jumlah pengangguran di provinsi ini turun sekitar 90.000 orang dalam setahun terakhir. Kepala BPS Jateng, Dadang Hardiwan, dalam siaran pers di Semarang pada Jumat mengatakan tingkat pengangguran terbuka Februari 2023 tercatat sebesar 5,24% atau 1,10 juta orang dari total angkatan kerja yang mencapai 21 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka turun 0,51% dibanding Februari 2022 yang mencapai 1,19 juta orang. Ya, dari sini kan kelihatan ya Anies Baswedan mulai serangan terhadap Gubernur Jawa Tengah yang juga pada Pilpres mendatang akan bersaing dengan Anies Baswedan. Ya, walaupun dari tingkat elektabilitasnya sangat jauh sekali. Makanya di sini kelihatan lah Anies Baswedan terlihat menyerang Ganjar Pranowo.